Tugas 2 Pendidikan Agama Hindu. Etika dan praktik keagamaan di pura memiliki hubungan yang sangat erat dalam kehidupan umat Hindu. Etika menjadi dasar dalam beribadah karena sikap yang sopan, tulus, dan penuh kesadaran spiritual membuat persembayangan menjadi lebih khusyuk dan bermakna. Selain sebagai tempat ibadah, pura juga berfungsi sebagai pusat spiritual, sosial, dan budaya bagi umat Hindu. Dalam praktiknya, etika diwujudkan dengan menjaga kesucian diri, berpakaian sopan, menjaga ucapan dan perilaku, serta tetap fokus saat beribadah. Di era modern, tantangan seperti penggunaan teknologi dan kurangnya pemahaman etika dapat mengurangi kehikmatan ibadah, sehingga diperlukan pendidikan agama, teladan yang baik, dan penggunaan teknologi secara bijak agar kesucian pura tetap terjaga. Saat memasuki dan berada di pura, umat Hindu perlu menerapkan etika sebagai bentuk penghormatan terhadap tempat suci dan wujud bakti kepada Ide Sang Hyang Widiwasa. Etika tersebut meliputi berpakaian sopan sesuai adat, menjaga sikap, ucapan, dan perilaku agar tetap tenang serta tidak mengganggu kekhusyukan ibadah. Selain itu, umat juga perlu menjaga kesucian diri, baik secara fisik maupun batin, dengan datang dalam keadaan bersih dan memiliki niat tulus untuk bersembahyang. Penerapan etika ini penting untuk menjaga kesakralan pura, menciptakan suasana ibadah yang tertib dan damai, serta membantu umat menjalankan persembahyangan dengan lebih khusyuk dan bermakna. Pura sebagai tempat suci umat Hindu dirancang dengan pembagian ruang yang mencerminkan nilai spiritual dan filosofi kehidupan Hindu. Secara umum, pura menjadi 3 wilayah utama, yaitu Nistha Mandala, Madhya Mandala, dan Utama Mandala. Ketiga wilayah ini memiliki makna simbolik dan fungsi yang berbeda, tetapi saling berkaitan sebagai satu kesatuan perjalanan spiritual manusia dari kehidupan duniawi menuju kesucian tertinggi. Nistha Mandala merupakan wilayah terluar dari kawasan pura. Secara simbolik, Nistha Mandala melambangkan dunia luar atau kehidupan manusia yang masih dekat dengan aktivitas duniawi. Area ini menggambarkan tahap awal perjalanan spiritual, yakni saat manusia masih berada pada kehidupan sehari-hari yang dipenuhi berbagai aktivitas material dan sosial. Fungsi utama Nistha Mandala adalah area persiapan sebelum memasuki kawasan pura yang lebih suci. Madhya Mandala merupakan wilayah tengah yang menjadi penghubung antara area luar dan area paling suci. Secara simbolik, wilayah tengah yang menjadi penghubung antara area luar dan area paling suci melambangkan proses penyucian diri, baik secara lahir maupun batin, sebagai tahap persiapan menuju kedekatan spiritual dengan Tuhan. Area ini mencerminkan perjalanan manusia dalam meningkatkan kesadaran spiritual dan meninggalkan hal-hal yang dapat mengganggu kekhusyukan ibadah. Fungsi Madhya Mandala adalah sebagai tempat pelaksanaan kegiatan pendukung keagamaan, persiapan upacara, atau aktivitas yang berkaitan dengan persembahyangan. Utama Mandala merupakan wilayah terdalam yang paling suci dalam pura. Secara simbolik, area ini melambangkan kesucian tertinggi atau swaloka, serta kedekatan manusia dengan Ide Sang Hyang Widiwasa. Wilayah ini menjadi pusat kegiatan spiritual, tempat umat Hindu memanjatkan doa, melakukan persembahyangan, dan menyampaikan rasa bakti kepada Tuhan. Fungsi utama Mandala adalah sebagai tempat pemujaan dan pelaksanaan inti upacara keagamaan. Di area ini biasanya terdapat petinggi utama seperti Padmasana, Meru, dan bangunan suci lainnya. Karena dianggap sakral, umat yang memasuki wilayah ini diharapkan menjaga kesucian diri, sikap, dan perilaku sebagai bentuk penghormatan terhadap tempat suci. Secara keseluruhan, pembagian 3 wilayah dalam pura menggambarkan perjalanan spiritual manusia dari dunia luar menuju kesucian tertinggi. Nistha Mandala melambangkan kehidupan duniawi, Madhya Mandala melambangkan proses penyucian diri dan persiapan spiritual, sementara Utama Mandala melambangkan puncak kedekatan manusia dengan Tuhan. Struktur ini menunjukkan bahwa ibadah dalam Hindu tidak hanya bersifat ritual, tapi juga merupakan proses perjalanan batin menuju kesadaran spiritual yang lebih tinggi. Dalam praktik sembahyang di pura,
Umat Hindu menghadapi tantangan seperti pengaruh modernisasi, kurangnya pemahaman etika, dan distraksi teknologi. Kesibukan serta gaya hidup modern dapat membuat ibadah hanya menjadi rutinitas. Sementara kurangnya pemahaman tata krama di pura dan penggunaan ponsel saat sembahyang dapat mengurangi kekhusyukan serta kesakralan ibadah. Untuk mengatasinya, diperlukan pendidikan agama sejak dini, teladan dari tokoh atau keluarga, sosialisasi etika di pura, serta bijak menggunakan teknologi. Dengan demikian, praktik keagamaan akan tetap bermakna dan pura tetap terjaga sebagai ruang suci bagi umat Hindu. Terima kasih.